Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Sifa, MAG, dan tak lupa teman-teman seperjuangan saya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Kiki Hairunisa. Saya kelas B PAI semester 2. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pendidikan seumur hidup dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari pendidikan seumur hidup dapat dipahami sebagai konsep yang menyatakan bahwa proses belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa terpaut usia. Pendidikan sepanjang hayat bermakna bahwa sepanjang kehidupan manusia masih membutuhkan proses pembelajaran atau pendidikan. Jadi, selama kita hidup, kita masih membutuhkan proses pendidikan. Bisa saya contohkan, adik saya yang masih TK membutuhkan proses pendidikan. Saya yang sudah remaja membutuhkan proses pendidikan. Begitu pula ibu saya masih membutuhkan proses pendidikan. Karena selama kita hidup, kita masih memproses pendidikan. Ada sebuah pepatah yang menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari sejak buayan hingga ke liang lahat. Jadi maksudnya tuntutlah ilmu dari sejak dilahirkan sampai nanti dikuburkan. Liang lahat itu artinya dalam kubur. Karena jika kita sudah dikuburkan, kita sudah tidak bisa lagi menuntut ilmu. Orang tua saya pernah berkata, jika ilmu yang pertama kita dapatkan sejak lahir itu adalah saat kita diadani oleh ayah kita, karena kalimat-kalimat azan itu sebuah ilmu yang paling pertama kita terima. Dan untuk ilmu yang terakhir saat kita di liang lahat itu adalah saat kita diadani di liang lahat itu. Karena di saya seperti adat kebudayaan saya seperti itu, jika ada anak yang lahir diazani oleh ayahnya, dan ketika ada yang meninggal, mayat yang sudah di dalam kubur diazani juga seperti itu. Lalu selanjutnya ada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW yang berupa surat Al-A'laq ayat 1-5 yang isi kandungannya merupakan perintah untuk membaca. Dari hal tersebut sangat jelas bahwa Islam sudah mengenalkan bahwa pendidikan adalah hal yang mendasar, pendidikan adalah hal yang penting untuk umat manusia. Karena membaca adalah hal yang paling mendasar dalam pendidikan. Pendidikan yang pertama kita dapatkan dari SD yaitu membaca. Dari membacalah kita mendapat banyak ilmu. Dari membaca kita bisa membuka jendela dunia. Dari membaca kita bisa mendapat banyak wawasan. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya. Seperti dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berupa derajat. Jadi maksudnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dunia juga sudah terlihat jika orang yang berilmu dan beriman biasanya dipandangnya berbeda dengan orang yang tidak berilmu dan apalagi tidak beriman. Seperti itu. Tujuan pendidikan seumur hidup yaitu untuk
mengoptimalkan potensi yang ada di diri kita dengan cara menyelaraskan pendidikan wajib dengan kepribadian kita. Apa itu pendidikan wajib? Pendidikan dari SD, SMP, SMA, formal, informal, non-formal, itu adalah pendidikan yang kita dapatkan untuk menyeimbangkan kepribadian kita. Nanti kita akan tahu nih, kita berpotensi sebagai guru, kita berpotensi sebagai dokter. Apa potensi kita? Nanti kita akan tahu dengan cara menyelaraskan itu. Lalu pendidikan ini bisa kita dapatkan, kita gunakan untuk di kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat. Seperti prinsip pendidikan seumur hidup bukan hanya kita dapatkan dari pendidikan formal, pendidikan dari lingkungan sekolah, dari selama kita SD, SMP, SMA. Bukan hanya dari itu, tetapi pendidikan seumur hidup juga bisa kita dapatkan dari pendidikan informal, dari lingkungan keluarga, dari masyarakat, dari teman-teman, dari pepatah ibu kalau kita gak boleh ini, kita gak boleh itu, kita ke orang tua harus seperti ini, ke adik harus seperti itu. Kalau di masyarakat ini adatnya seperti ini, kita harus seperti itu, kita harus seperti ini. Itu adalah pendidikan yang akan kita bawa seumur hidup. Selanjutnya, kita juga bisa mendapat pendidikan dari pendidikan non-formal, seperti dari pengajian, dari majelis taklim, dari perkumpulan organisasi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada konsep pendidikan seumur hidup. Yang pertama ada konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri, yang dimaksudkan adalah sebagai tujuan atau ide pokok untuk pengalaman pendidikan, seperti itu. Jadi ide pokok dari pendidikan untuk pengalaman pendidikan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah konsep belajar seumur hidup. Konsep belajar seumur hidup itu seperti apa? Yaitu keinginan untuk belajar, mencapai angan-angan, mencapai cita-cita, karena ada respon keinginan dari diri. Yang kedua, konsep belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup yaitu keinginan dari diri untuk belajar, untuk mencapai cita-cita. Jadi diri kita ingin belajar terus selama masih hidup untuk mencapai cita-cita. Maka pendidikan hanya menyediakan sarana untuk belajar, membantu proses pembelajaran. Yang ketiga, konsep pelajar seumur hidup. Pelajar seumur hidup diartikan karena adanya kesadaran dari diri, merasa dirinya sebagai pelajar selama dia masih hidup. Adanya dorongan dari dirinya untuk belajar selama dia masih hidup. Belajar dalam semua tingkatan usia, dari TK ke SD ke SMP, terus belajar dan terus menerima tantangan dan menyesuaikan perubahan. Yang keempat, kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup, yaitu kurikulum yang benar-benar sudah menghasilkan pelajar secara terus-menerus atau secara berurutan untuk melakukan belajar pendidikan seumur hidup. Selanjutnya ada implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Implikasi bisa disebut juga sebagai implementasi atau pelaksanaan dalam melaksanakan pendidikan seumur hidup. Yang pertama adalah pendidikan baca tulis, yaitu pendidikan yang paling mendasar dan paling murah untuk menyebarkan pengetahuan. Relasi yang terjadi dalam pendidikan baca tulis ada dua. Yang pertama adanya penyedia baca tulis, yang kedua adanya atau ketersedianya bahan untuk membaca. Yang kedua pendidikan vokasional. Seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, output atau lulusan siswa yang keluar tidak sesuai dengan harapan di masyarakat.
Jadi diadakannya pendidikan vokasional ini untuk memberikan pengarahan atau pengajaran kepada peserta didik menjadi tenaga kerja yang baik ketika lulus nanti. Yang ketiga ada pendidikan profesional, yaitu pendidikan yang mewadahi orang-orang yang profesional yang ingin atau yang bisa mengikuti perubahan dan melawan tantangan. Lalu selanjutnya yang keempat adalah ke arah perubahan pembangunan. Maksudnya kita sama-sama mengikuti arah seperti mengikuti pendidikan vokasional, pendidikan baca. Kita mengikuti arah yang diberikan untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan. Baik masyarakat, warga biasa ataupun penjabat atau pemimpin di masyarakat sangat membutuhkan pendidikan kewarganegaraan. Kenapa? Karena untuk membangun negeri yang lebih baik, membangun bangsa dengan demokrasi yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada kultural dan pengisian waktu senggang. Selain kita bisa memahami dan menghargai sejarah, kebudayaan, kita bisa mengisi waktu luang dengan belajar sejarah, belajar matematika, belajar kebudayaan. Dengan begitu, waktu luang kita terisi dengan lebih baik dan pengetahuan kita bertambah. Lalu, siapa saja yang berhak mengikuti pendidikan seumur hidup? Itu kita semua yang masih hidup, tapi bisa diklasifikasikan atau dibagikan kepada siapa nih yang lebih utama untuk mengikuti pendidikan seumur hidup. 1. Buruh dan petani. Kenapa buruh dan petani? Karena biasanya buruh dan petani hanya cenderung sampai pendidikan SD atau SMP, tidak dilanjutkan. Dengan pendidikan seumur hidup, dia bisa melanjutkan pengetahuannya yang tertunda. Lalu golongan yang kedua adalah golongan remaja yang terganggu sekolahnya. Contohnya ya, di lingkungan saya ada beberapa remaja ketika sudah keluar SMA, mereka tidak mengikuti pembelajaran lagi karena materi atau ekonomi atau adanya keinginan untuk bekerja seperti itu. Golongan yang ketiga adalah pekerja yang berketerampilan. Contohnya seseorang yang bekerja dengan rajin, semangat, baik, tetapi latar belakangnya hanya lulusan SD. Sayang sekali dengan keterampilan yang dia miliki, tetapi dia tidak bisa mengembangkannya. Dengan pendidikan seumur hidup ini, dia bisa lebih mengembangkan lagi keterampilannya karena dia mendapat pendidikan yang bertambah atau ilmu yang baru, jadi dia bisa mengembangkan lagi keterampilannya. Selanjutnya adalah golongan teknisi. Kenapa golongan teknisi menjadi sasaran pendidikan seumur hidup? Karena seperti pekerja yang berketerampilan. Golongan teknisi adalah orang-orang yang hebat dalam salah satu mesin seperti itu. Jika dikembangkan, dia akan bisa lebih berkembang. Dengan pendidikan yang seumur hidup, dia bisa lebih mengembangkan lagi. Dia bisa membuka bengkel sendiri. Yang kelima adalah pemimpin di masyarakat. Kenapa pemimpin menjadi sasaran pendidikan seumur hidup? Karena pemimpin akan terus belajar dan memahami masyarakat untuk membangun keadaan atau suatu pemerintahan yang lebih baik. Yang terakhir adalah masyarakat yang sudah tua. Kenapa masyarakat yang sudah tua menjadi sasaran pendidikan? Padahal kan sudah tua. Padahal kan tidak perlu lagi belajar karena sudah tua. Tetapi pada dasarnya ini adalah pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup bukan hanya tentang pelajaran matematika, sains, Indonesia. Ini pendidikan tentang pengalaman. Terus berproses selama kita masih hidup. Selama kita masih mempunyai napas, kita masih berhak untuk proses pembelajaran, baik itu formal atau informal, non formal.
maka masyarakat tua bisa saja dengan besar kemungkinan mereka merasakan lagi pembelajaran, tetapi beda situasi atau beda kesannya. Lalu selanjutnya ada kepentingan pendidikan seumur hidup. 1. Pertimbangan ekonomi. Dengan adanya pendidikan seumur hidup, pertimbangan ekonomi menjadi meningkat. Ekonomi menjadi meningkat karena adanya pengetahuan yang baru. Adanya pendidikan yang baru. Kita mengetahui harus seperti apa nih. Kita dalam kondisi pandemi seperti ini harus seperti apa. Kita harus berbisnis seperti apa untuk menghasilkan ekonomi yang baru. Yang kedua ada keadilan. Dalam pendidikan tidak ada yang namanya dibeda-bedakan. Karena ini anak pejabat, dia diutamakan. Karena ini anak ustadz, dia disimpan di depan. Tidak ada. Semuanya adil dalam pendidikan. Apalagi pendidikan seumur hidup. Semuanya adil. Yang ketiga, faktor peran keluarga. Faktor peran keluarga. Di dalam keluarga juga kita belajar. Di dalam keluarga juga kita mendapat pendidikan. Tetapi dengan adanya pendidikan seumur hidup, kita menjadi lebih luas. Pendidikan yang kita dapat menjadi lebih luas. Yang keempat, faktor perubahan sosial. Dengan adanya pendidikan seumur hidup, kita menjadi lebih bersosialisasi. Lalu yang kelima, faktor perubahan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi ini, kita harus mengikuti perubahan teknologi dengan pendidikan seumur hidup. Yang terakhir adalah faktor vokasional. Faktor vokasional yaitu faktor untuk membangun generasi baru menjadi yang lebih baik, menjadi tenaga kerja yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada arah pendidikan. 1. Arah pendidikan bagi orang dewasa. Orang dewasa adalah sebagai penerus generasi, yaitu lebih diterampilkan lagi membaca, lebih diketerampilan lagi minat, lebih dibukakan lagi jalan untuk keterampilan yang dimilikinya atau potensi yang dimilikinya. Kenapa membaca harus lebih dikembangkan? Karena dengan membaca kita bisa lebih mengetahui banyak pengetahuan. Lalu selanjutnya ada arah pendidikan bagi anak. Selain memperhatikan anak, kita juga harus mempertimbangkan psikologis anak. Kita harus mengetahui perkembangan anak. Kita harus lebih mengarahkan pendidikan anak dengan lebih baik. Lalu selanjutnya ada penyesuaian kurikulum sekolah pada pendidikan seumur hidup. Yang pertama ada kurikulum prasekolah. Kurikulum prasekolah adalah kurikulum sebelum sekolah. Karena anak yang belum sekolah memiliki 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu keingintahuan, apresiasi, dan keterampilan anak. Maka itu harus lebih diperhatikan lagi. Yang kedua ada kurikulum sekolah. Ada 3 faktor yang mempengaruhi anak ketika usia sekolah, yaitu minat, kreativitas, dan penemuan. Maka biarkan anak berpendapat, biarkan anak mengekspresikan apa yang ditemuinya. Seperti, Bu, ini aku bisa bikin novel, harus diapresiasi. Lalu selanjutnya kurikulum kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah ketersediaannya alat, penyediaannya alat-alat. Biarkan seseorang menilai dirinya, biarkan seseorang mengembangkan kreativitasnya. Lalu yang terakhir, kurikulum hidup. Apa yang bisa dilakukan untuk kurikulum hidup? Yang pertama, mengajarkan seseorang untuk berpikir. Yang kedua, mengajarkan seseorang cara berpikir. Yang ketiga adalah mengajarkan seseorang untuk menggunakan pengetahuannya, yaitu dengan dia nih tahu kalau jualan yang baik itu seperti ini, berbisnis yang baik itu seperti ini. Ajarkan dia untuk lebih berkembang. Seperti itu untuk kurikulum hidup. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini adalah pendidikan seumur hidup penting untuk kita semua.
Selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, gunakan waktu dengan lebih baik. Gunakan waktu untuk menggali lagi pengetahuan kita, menambah lagi pengetahuan kita. Mari kita sama-sama lebih sering membaca, lebih sering menghargai waktu luang dengan pengetahuan yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.